Ya Allah. La haula wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah ini dihadirkan tamu-tamu Allah yang luar biasa. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi, ada Bang Rudi. Nah, ini ada Gus Khairul. Gus siapa namanya? Roykan. Salah juga saya. Nah, ini ada Habib Idris. Nah, Pak Habib Khairul Anam. Nah, ini ada Pak Daeng yang sudah tidak asing lagi, Pak Daeng. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan mendiskusikan tentang makna berserah total kepada Allah di saat menjalankan amanah. Jadi ternyata tadi kita sudah sangkutkan ya, Bibi. Tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang masalah dalam pasrah total itu ternyata bisa kita gunakan kesadaran Sibghatullah ya, Bibi ya, dalam aplikasinya itu. Karena kita sudah berlatih ini dari mulai level 1, 2, 3, 4 sampai Sibghah. Ternyata Allah memberikan pemahaman di saat Sibghatullah itu kan jiwa, raga dan ruh kita itu berserah total kepada Allah, sehingga kita itu hanya menyaksikan semuanya itu dengan kekuatan Allah. Dalam menjalankan amanah ini ternyata kalau kita mau aplikasikan, tinggal diam sebentar, sadari Allah, lalu kita dudukkan kesadaran kita di wilayah Sibghatullah itu ya, Bib ya. Jadi nggak perlu lagi kita DN dulu gitu, tapi langsung kalau udah paham tempatnya kita dudukkan aja langsung di situ, sehingga di saat kita menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan itu ya memang benar-benar pasrah total, tidak ada campur tangan lagi. Nah, di saat kita sudah di kondisi Sibghatullah itu semua berfungsi sesuai fungsinya, jiwa sesuai fungsinya, jasad sesuai fungsinya, sampai ruh pun juga sesuai fungsinya. Nah, disitulah sesungguhnya kita menjadi sebuah istilahnya hamba yang benar-benar hamba ya, dalam menjalankan amanah itu. Menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah ternyata di situ. Dengan kesadaran ternyata. Kalau pakai keilmuan ya memang jelimet juga. Tapi kalau pakai kesadaran ternyata tinggal kita dudukkan kesadaran jiwa kita itu di wilayah Sibghah, lalu kita menjalankan amanah dengan kesadarannya duduk di Sibghatullah itu, sehingga jiwa ini menyaksikan semuanya itu dengan kekuatan Allah itu. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada yang sama-sama belajar, yang sama-sama berlatih dalam zikir nafas sadar Allah ini, ternyata dalam aplikasinya itu kita bisa langsung ke situ ya, Bibi ya, menggunakan kesadaran tadi ya, kita langsung dudukkan. Ternyata memang ini saya baru klik lagi juga dengan kata-kata Pak Pur juga. Dulu itu pernah beliau mengatakan pahami duduknya kesadaran. Nah, itu pas begitu saya tanya langsung jawabannya, Bu, laku supunten tok, Bos. Padahal saya mengharapkan penjelasan, penjabaran, begitu ketemu cuma laku. Oh, ternyata ini maksudnya gitu. Dalam laku kita, kalau kita sudah sering berlatih dan memahami kondisi-kondisinya, tinggal kita dudukkan saja.
Dan di saat Sibghatullah itu ya sebenarnya sudah selalu nyambung itu ya Beb ya. Cuman memang nggak bisa diharapkan, diinginkan sih ya. Kadang-kadang kalau diharapkan malah nggak bisa. Tapi begitu kita diam, menyadari Allah, tiba-tiba didudukan di situ ya bisa. Hanya ternyata ya sibgohnya itu bukan mampunya kita, tapi memang didudukannya oleh Allah gitu di situ, kesadaran. Nah ini alhamdulillah banyak pembelajaran tadi ngobrol dengan ya Bib Anam, Bib Idris, sama teman-teman yang lain ini. Ternyata kita ini dalam aplikasi kadang-kadang sering mentak-mentok ya. Masih terseok-seok lah. Jadi mengaku sadar tapi nggak sadar-sadar. Kadang-kadang lepas kesadaran. Nah ini tapi disinilah indahnya dalam proses ya Bib ya. Bib Idris ini diproses oleh Allah luar biasa jungkel jumpalinya kan. Dari saya denger ya kalau ya nggak bakalan kuat. Nah itulah ternyata peran masing-masing tadi ya memang sudah ada, nggak bisa disamakan. Dalam proses itu punya peran masing-masing, diproses dengan perannya sehingga menyaksikan dengan nyata keberadaan Allah yang dekat, pertolongan Allah yang dekat juga. Jadi itu teman-teman, di saat kita ingin membuktikan, sesungguhnya ya diri kita sendiri yang harus membuktikan, bukan minta bukti dari orang lain. Nah ini kadang-kadang yang repot begini. Habib Anam ceritain Allah, minta bukti dari Habib Anam. Bib, mana buktinya Allah ada ya, repot juga. Karena dalam laku ya masing-masing. Dan memang kita terkadang ya tersesat dulu juga di jalan yang lurus, tapi tersesat juga ya. Tapi di situ ada hikmah ya Bib ya. Dari ketersesatan itu kita sehingga memahami yang mana benar-benar lurus, mana-mana benar-benar murni, yang sudah tidak tercampuri. Contoh misalkan dalam berserah total ini, di kondisi keadaan sibgo itu kan kita bisa memahami mana yang murni keinginan Allah, mana juga dengan yang keinginan nafsu diri kita. Ya memang nafsu diri kita pun dari Allah juga kan, gitu. Yang itu cuman masih tercampuri tadi kan. Kalau yang murni ini, benar-benar murni ini tersaksikan loh. Nggak mampu dimampukan ya. Nggak bisa dibisakan, nggak tahu dikasih tahu gitu. Kalau pakai logika, pakai akal pikir, ya nggak mungkin. Kayak tadi cerita akhir itu Bib Idris bilang 0,5 M nih, udah nggak ada yang dijual kan gitu istilahnya. Ini udah bener-bener kondisinya yang memang bener-bener antara hidup dan mati ini. Mau dihadepin gak ada buat bayar, akhirnya mau ngambil keputusan mengakhiri kehidupan, tapi ternyata Allah nggak menginginkan itu. Belum waktunya kamu kan. Ada aja yang nyelamatin kan. Tapi ternyata begitu beliau sekarang berserah, terus berserah, apapun keadaan berserah, dikasih jawabannya. Jawabannya gampang banget lagi. Suruh nikah kelar ya. Insyaallah. Luar biasa. Ternyata di luar investasi pikiran kita ya Beb jawabannya. Kalau kita kan memang nyari pinjaman lagi, nyari solusi lagi kan gitu. Tapi begitu berserah, cuman disuruh nikah kamu. Pas mau nikah aja bingung, duit nggak ada. Tapi ngikutin terus apa yang diperintahkan, sehingga di situ menyaksikan Habib Idris kan. Masya Allah, luar biasa. Nah ini, jadi pembuktiannya memang dalam kehidupan kita masing-masing. Cuman kadang-kadang ya begitu. Saya pernah dapat temen ngobrol, dia lagi keadaan kesulitan, dan dia udah diproses juga sama gitu dalam kegelapan. Awal-awal wah ini bang yang saya cari bang, bener nih sebenarnya saya ini kurang bersyukur gini-gini. Masuk nih 2 minggu kemudian, nah 2 minggu kemudian diproses lagi, dead ya kan. Situ udah mulai ngaco lagi. Sampai ngomong ke saya gini, gue udah nggak percaya lagi katanya sama Allah. Gue nggak percaya lagi sama doa.
Udah sekarang mau-maunya gue masalah. Tapi di situ saya menyaksikan. Itu kehendak Allah pada dirinya. Saya pun nggak bisa merubah. Saya hanya menyampaikan. Ini loh. Dan itu pun ya saya alami juga. Memang kadang-kadang kan. Di saat kita udah lurus-lurus dibelokin dulu. Lurus-lurus dibelokin. Tapi disinilah ya perlunya kita mempelajari tentang duduknya kesadaran tadi. Insya Allah kalau memang udah kuat duduknya di kesadaran itu, pancak ya Beb ya. Nggak tergoyahkan lagi ya. Nggak ketipu lagi ya. Memang awal-awalnya harus ketipu dulu. Bib Ana mau nambahin tadi. Lanjut. Bang Dayeng ada? Bib Idris? Ayo, Mas. Ya inilah, jadi kita simpulkan saja jadi bahwa memang di saat kita mempelajari zikir nafas sadar Allah ini sebenarnya simpel, mudah, tapi nggak bisa dianggap mudah gitu ya, nggak bisa dianggap enteng karena dalam aplikasi ini banyak sekali kita yang terbentur dengan keadaan. Padahal kalau menggunakan kesadaran kita menyadari Allah dekat, selalu bersama Allah, kan seharusnya hidup ini udah nyaman gitu, gak ada keluh kesah lagi. Tapi nyatanya dalam begitu aplikasi dibenturkan dengan keadaan, kesadarannya hilang. Kalaunya contoh aja dalam istilahnya pemahaman, kita kan udah sering dengar tuh bahwa semuanya sudah tertulis di Laiful Mahfudz gitu ya Bang ya. Kalau udah nyadarin gitu sebenarnya kan tinggal jalanin doang. Kalau udah nyadarin memang semua udah ada skenarionya. Tapi kadang-kadang kan kita udah memahami itu ya tetap aja masih protes. Kok hidup gue begini sih? Nah terkadang kita tuh mindsetnya ujian itu kan di saat nggak punya duit doang, di saat susah doang, itu yang disebut ujian. Ya kan? Padahal banyak duit juga ujian sebenarnya kan. Kalau nggak bisa bawa mah ya repot juga. Dan kadang-kadang di mindset kita itu yang deket Allah doang yang diuji. Padahal nyatanya ya yang nggak deket Allah juga tetap aja sama diuji kan. Ya kan? Kenyataannya banyak nggak? Banyak, udah susah. Nah. Bangsa jadi uji lagi. Ya kan? Yang ternyata yang kaya diuji, yang miskin diuji kan gitu. Cuman mindset kita itu kan di saat kita belajar ketuhanan, kok semakin mendekat malah semakin diuji. Ya memang ada keterangannya. Jangan ngaku beriman kalau imanmu belum diuji kan gitu ya. Nah itu ternyata kemarin waktu ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Pur itu saya pahami, oh di saat mengaku diuji. Kalau sudah beriman mah bukan ujian kan sebenarnya gitu. Memang sudah yang harus diterima, ketentuan yang harus diterima sebenarnya kan. Tapi kalau kita merasa beriman, ya beneran kamu beriman diuji dulu. Kalau merasa kan. Karena kan di prestasi dia ya. Nah itu. Padahal ya nggak sanggup diuji itu nggak sanggup. Udah tahu nggak sanggup, tapi kadang-kadang ya kita tuh pengennya diuji itu. Nah itulah sebenarnya hanya dalam bahasa aja sebenarnya, nggak ada yang salah sebenarnya, itu memang proses yang harus dilewati. Pemahaman itu pasti akan bertahap ya kan. Dan ternyata ujung-ujungnya inti-intinya ya harus menerima, menjalani, mensyukuri, meyakini, udah itu aja. Karena di awal-awal ya memang begitu, saya juga kenal Allah pengen bebas miskin, pengen kaya, pengen ngasih ke orang, oh gayanya begitu. Pas begitu dikasih pemahaman, kamu harus terima keadaan saat ini, kamu harus syukuri keadaan saat ini, dan kamu harus yakini keadaan saat ini adalah pemberian dariku. Disitulah baru kita
lemes bang, nggak jadi lagi minta kaya saya. Tapi saya yakin suatu saat memang kalau Allah berkehendak pasti dikayakan untuk menjadi sebagai alat kan gitu, dikasih wadah kan gitu. Kita kadang-kadang wadah belum siap mintanya banyak-banyak, itu yang repot. Kalau habis Idris sudah siap wadahnya ada. Jadi prosesnya dari dulu, digolangnya dari dulu. Ini baru nongol tiba-tiba langsung. Subhanallah. Ya, jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita simpulkan bahwa sesungguhnya berserah total dalam menjalankan amanah itu di saat kesadaran jiwa kita dudukkan di wilayah Sibghatullah. Kalau sudah di Sibghatullah itu udah ngalir aja berarti kan, menjalani saja, menerima saja sudah, menyaksikan saja sudah, dan meyakini dah ini semuanya dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah. Dan di saat kita mau berkomunikasi udah nggak payah-payah lagi sebenarnya kan, langsung diam, sadari, ngomong, minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Kalau menyadari, tapi kalau nggak sadar kan tetap aja kita yang usek-usek kan. Jadi solusi. Padahal ya disertai, masalah disertai solusi. Kalau disadarin, ya kan terima nih, jalanin mah ternyata, loh nggak apa-apa. Bib 6 dikasih seret kemarin habis dari Solo. Wah panik, tapi begitu sadar terima, jalanin nggak apa-apa. Aman-aman aja. Cuman memang pas begitu dikasih itu kan memang kadang-kadang ya begitu. Sama bang, kemarin waktu keluarga kena begitu juga. Panggil kan, Wisma Atlet. Wah panik, ini nggak boleh gitu. Saya santai aja dah, saya terima dah nggak apa-apa. Suruh keliling 2 minggu nggak boleh ada di rumah. Nyatanya disitulah hikmahnya. Bagi saya ada, bagi keluarga saya ada. Ibu saya hikmahnya jadi tamat baca Quran 2 kali katanya. Soalnya cuman minum vitamin sama olahraga doang. Saya tanya nggak apa-apa, enggak. Adik saya sama juga. Lu rasanya nyesek nggak? Ini kagak, biasa aja. Oh ya udahlah, ya udah, tenang saya. Awalnya memang sama. Ada kepanikan itu, tapi kita tidak terganggu dengan rasa panik. Udah berserah aja kita. Terima, serahin aja gitu. Yang kemarin dibahas di rumah Habib kan, udah tahu nih dari Allah, udah terima, udah serahin aja. Nggak usah mikir gimana caranya. Selesai. Nah, ini kesaksian-kesaksian yang bukti nyata ini kan jadi pembelajaran bagi kita. Oh iya bener, sama ternyata. Cuman kan orang ngelihat enaknya aja, Bib. Iya. Ya kan? Wah enak. Prosesnya mau nggak lo? Lihat itu hasilnya dilihat, prosesnya juga. Nah, gitu. Gua sendiri. Jadi memang kita diberikan peran masing-masing, diberikan cerita hidup masing-masing. Nah disitulah yang harus kita terima, kita jalani, kita syukuri, dan kita yakini itu adalah pemberian Allah. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kepasrahan total kepada Allah dalam menjalankan amanah tanda perintah dalam kehidupan nyata. Ini jadi ternyata kan kalau pakai kesadaran amanah itu kan nggak ada putus ya Bib ya. Ternyata nyambung terus dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ternyata kalau pakai kesadaran ya menjalankan amanah tanda perintah. Cuman kadang-kadang kalau putus kesadaran kan nanya amanah saya apa ya. Yang jadi masalah amanah saya apa. Padahal kalau memang udah pakai kesadaran semua itu menjalankan amanah. Jadi ternyata amanah itu bukan hanya kerja doang, dagang doang, melayanin anak, istri,
kita melayani teman, melayani semua amanah semua ternyata. Mulai kita mandi, makan, sarapan, amanah semua ternyata kan, pakai kesadaran. Jadi nggak usah dicari-cari, tinggal jalanin doang. Jadi itu bagi teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan ini adalah menjadi sebuah motivasi. Jangan kita merasa diuji paling susah sendiri, ternyata ada juga yang lebih susah dalam prosesnya. Jadi ternyata kita harus menikmati. Jadi itu mari kita sama-sama untuk berlatih untuk melakukan zikir napas berjamaah. Kita ngambil posisi yang nyaman, yang enak. Nih. Baik, sebelum kita melakukan zikir napas berjamaah, kita seperti biasa melakukan penyerahan dulu pada Allah dengan menggunakan metode silatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ku serahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, ku serahkan segala permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, ku serahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini. Sampai benar-benar kita menyadari awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jiwa kita, diri kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Sehingga hati kita pun tidak ada lagi rasa memiliki. Sudah semuanya kita kembalikan kepada Allah. Setelah hati kita kosong, kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terus panggil asmanya dalam hati kita. Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbing jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah.
Ya Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita sadari napas kita sadari perasaan kita sadari pikiran kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari pikiran, perasaan, tubuh, kita sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan perasaan, jiwalah yang menyaksikan tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita, menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kita dudukkan kesadaran kita, menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk, napas keluar Allah. Allah.
kesadaran jiwanya kita dudukkan menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Di saat hati berzikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Di saat berserah itulah kita pasrahkan semuanya sampai tidak ada apa-apa lagi. Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap Allah. Allah. Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah. Sibghatullah. Hatinya tetap zikirhu Allah. Allah. Kesadaran jiwanya kita dudukkan dalam sibghatullah, masuk ke dalam celupan Allah. Hatinya tetap Allah. Allah.
Terus pertahankan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah, sehingga kesadaran Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam 3T dan ATP. Menerima amanah, mensyukuri amanah, dan meyakini dalam menjalankan amanah dengan pertolongan Allah. Baik, bagi teman-teman yang masih mau melanjutkan, silahkan lanjutkan. Saya akan mengakhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.